Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F dari kelas Hukum Pajak dan Perpajakan kelas D akan mempresentasikan mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 24. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalia Syarifah Kamil dengan NPM 183. Kenalkan, nama saya Albina Ditya Pradana dengan NPM Akhir 241. Nama saya Raffi Jusfair Garbina, NPM Akhir 257. Saya Amanda Widya dengan NPM Akhir 351. PPh pasal 22. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta impor maupun kegiatan usaha lainnya. Menurut PPh pasal 22, Menteri Keuangan dapat menetapkan: pertama, bendahara pemerintah untuk pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, tempat tertentu untuk pemungutan PPh pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang bergolongan sangat mewah. Terakhir, pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atau atas penjualan. Pasal 22 Undang-Undang PPh yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah: yang pertama, bendahara pemerintah termasuk di tingkat pusat, daerah, dan lembaga negara bertanggung jawab atas pembayaran untuk penyerahan barang, mencakup pemegang kas dan pejabat dengan fungsi serupa. Yang kedua, badan tertentu baik pemerintah maupun swasta terkait dengan impor atau produksi barang seperti otomotif dan semen. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu memungut pajak dari penjualan barang mewah seperti kapal pesiar, rumah, apartemen, dan kendaraan mewah. Yang keempat, pihak lain yang ditunjuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penyerahan barang atau jasa dari rekanan. 5. Menteri menunjuk pihak lain untuk pemungutan, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan atas penjualan emas, perhiasan, dan emas batangan. Besarnya pemungutan PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungut PPh pasal 22 meliputi: yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk pajak atas impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran di pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pemerintah lainnya terkait pajak atas pembayaran barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran untuk pajak atas pembelian barang dengan uang persediaan, KPA atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA untuk pajak atas pembelian barang dengan pembayaran langsung. Badan usaha milik negara seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT BGN yang modalnya dimiliki oleh negara. Yang keenam, bank-bank BUMN terkait pajak atas pembelian barang atau bahan untuk kegiatan usaha. Yang ketujuh, industri dan eksportir di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan untuk pembelian bahan dari pedagang pengumpul. Yang ke-8, industri atau badan usaha yang membeli komoditas tambang seperti batu bara dan mineral dari pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak yang harus memungut PPh pasal 22 saat penjualan meliputi: yang pertama, perusahaan di industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi yang menjual ke distributor domestik. Kedua, ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor yang menjual di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Terakhir, perusahaan industri baja termasuk yang terintegrasi dengan industri dan hilir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015 juga mengharuskan pemungutan PPh pasal 22 untuk penjualan barang mewah sangat tinggi. Marketplace pengadaan dan retail daring pengadaan yang memfasilitasi transaksi juga wajib memungut pajak sesuai pedoman pemerintah. Selain itu, PMK 48/PMK 03/2023 mengatur pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan emas, perhiasan, dan batangan. Dari PPh pasal 22 adalah sebagai berikut: yang pertama, impor dengan API 2,5% dari nilai impor, kemudian tambah API 7,5% dari nilai impor. Yang terakhir, barang tidak dikuasai dengan 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, pembelian oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD dengan 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Penjualan hasil produksi kertas dengan 0,1% dari DPP PPN. Kemudian semen 0,25% dari DPP PPN.
Baja 0,3% dari DPP PPN, dan yang terakhir otomotif dengan 0,45% dari DPP PPN. Penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas dengan penyalur atau agen final. Selain itu tidak final. Pembelian bahan untuk industri atau ekspor dari pedagang pengumpul dengan 0,25% dari harga pembelian. Dan impor kedelai, gandum, tepung terigu dengan API 0,5% dari nilai impor. Dan penjualan bahan barang tertentu dengan pesawat udara yang lebih dari 20 miliar, kita ambil 5% dari harga jual. Dan kapal pesiar memiliki harga lebih dari 10 miliar, kita ambil 5% dari harga jual. Dan rumah yang memiliki harga lebih dari 10 miliar dengan luas lebih dari 500 meter persegi, kita ambil 5% dari harga jual. Apartemen yang lebih dari 10 miliar dan dengan luas lebih dari 400 meter persegi, kita ambil 5% dari harga jual. Kendaraan bermotor yang memiliki harga lebih dari 5 miliar dan kapasitas lebih dari 3000 cc, kita ambil 5% dari harga jual. Kemudian penghasilan dari transaksi melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, kita ambil 0,5% dari nilai pembayaran. Penjualan emas, perhiasan, dan batangan, kita ambil 0,25% dari harga jual. Dengan catatan nilai impor adalah CIF ditambah bea masuk dan pungutan lainnya, dan tarif untuk wajib pajak tanpa NPWP adalah 100% lebih tinggi daripada dengan tarif NPWP. Dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah impor dan penyerahan barang. Barang ini tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan. Kemudian barang impor yang bebas dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Dan impor sementara yang akan diekspor kembali. Kemudian impor kembali barang yang telah diekspor untuk perbaikan atau pengujian. Kemudian pembayaran oleh pemungut pajak dan pembayaran hingga 2 juta rupiah oleh bendahara pemerintah dan pejabat terkait. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit pemerintah untuk belanja instansi, dan pembayaran untuk bahan bakar, benda pos, air, listrik, pos, gabah, dan beras. Kemudian pembayaran kepada wajib pajak dengan fotokopi surat keterangan PPH atau surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan. Kemudian pembayaran oleh BUMN dan Bank BUMN. Kemudian pembayaran hingga 10 juta rupiah untuk bahan bakar, benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Kemudian emas batangan dan emas batangan yang akan diproses menjadi barang perhiasan untuk diekspor. Selanjutnya, pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 meliputi yang pertama, impor dan penyerahan barang. Barang yang tidak dikenakan PPh berdasarkan peraturan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22, barang di kawasan berikat atau FD yang tidak dikenakan bea masuk, barang bebas bea masuk sesuai PP nomor 6 tahun 1969 dan perubahan-perubahannya, kiriman hadiah dan barang untuk tujuan keilmuan. Yang kedua, pembayaran oleh belanja negara atau daerah. Pembayaran untuk penyerahan barang di bawah 2 juta rupiah yang tidak terpecah-pecah. Yang ketiga, pembayaran untuk kebutuhan tertentu. Pembelian bahan bakar, listrik, gas, air minum PDAM, benda pos, dan telepon. Saat terhutang dan pembayaran, PPh pasal 22 atas impor barang harus dibayar bersamaan dengan bea masuk. Jika bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 dibayar saat penyelesaian dokumen pabean. PPh pasal 22 juga terhutang saat pembayaran untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, dan BUMN, serta pada penjualan hasil produksi dari industri tertentu dan kendaraan bermotor di dalam negeri. Untuk penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, PPh pasal 22 terhutang saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Cara penyetoran, PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir atau Dirjen Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan surat setoran pajak. Pembayaran oleh bendahara pemerintah, KPA, dan pejabat terkait juga disetor menggunakan surat setoran pajak yang diisi dan ditandatangani. Pemungut pajak lainnya menyetor PPh pasal 22 ke kas negara dengan cara yang sama dan menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Kewajiban pelaporan. Dirjen Bea Cukai serta pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi.
Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahunan, kecuali untuk penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir kepada penyalur atau agen. Selanjutnya adalah contoh soal PPh pasal 22. Yang pertama, untuk harga barang 10 juta belum termasuk PPN. Yang pertama ada tagihan. Harga beli barang 10 juta itu adalah 100%. Yang kedua ada PPN, senilai 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Selanjutnya, harga termasuk PPN, yaitu 110%, atau harga beli DPP ditambah PPN, sama dengan 11 juta. Yang kedua, itu pemungutan PPN-nya yang tadi sebesar 10%, yaitu 1 juta. PPh pasal 22 itu adalah 1,5% dari harga beli atau DPP, yaitu sebesar 150.000, dan total pajaknya adalah 11,5% atau PPN ditambah dengan PPh pasal 22 senilai 1.150. Yang ketiga adalah kas, yaitu hasil dari pengurangan hasil nomor 1 dikurangi hasil nomor 2, yaitu harga termasuk PPN dikurangi total pajak. Kas yang dibayar ke toko adalah senilai 11 juta dikurangi 1.150 sebesar 9.850, yaitu 98,5%. Harga barang 9 juta sudah termasuk PPN. Yang pertama ditulis harga termasuk PPN 9 juta. Lalu untuk menghitung harga beli atau DPP, yaitu 9 juta dikali 100% dibagi 110%, hasilnya 8.181.818. Untuk PPN-nya dikali dengan 10%, yaitu sebesar 818.182. Yang kedua, pemungutan PPN-nya ditulis kembali 818.8182 sebesar 10%. PPh pasal 22-nya 1,5% dari harga beli atau DPP, yaitu sebesar 122.727. Untuk total pajaknya, PPN ditambah dengan PPh pasal 22, yaitu sebesar 940.909, itu adalah 11,5%. Dan yang ketiga, perhitungan terakhir, kasnya 1 dikurangi 2, yaitu harga termasuk PPN dikurangi dengan total pajak. Kas dibayar ke toko sama dengan 9 juta dikurangi 940.909, adalah senilai 8.059.091 rupiah, sama dengan 98,5%. PPh pasal 24 merupakan peraturan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak yang telah dibayarkan di luar negeri guna mengurangi pajak terutang di Indonesia untuk mencegah terjadinya pajak berganda. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak di dalam dan di luar negeri. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia dibatasi hanya sebesar pajak yang telah dibayar di luar negeri dan tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengurangi beban pajaknya di Indonesia sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar di luar negeri tanpa melebihi nilai pajak yang terutang di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang ataupun dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutupi
pajak terutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Contoh, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsikan pajak di luar negeri sebesar 20%. Jadi total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh yang terutang 25% dikali 35 miliar, jumlahnya 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan, rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadinya 10 miliar per 35 miliar dikali 8 miliar 850 juta. Hasilnya yaitu 2 miliar 500 ribu. Jadi PPh yang terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koreksi PPh pasal 24. Jadi adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan tentang terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri ini tertera kurang bayar. Maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk perihal hal satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar ini tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini juga mengakibatkan PPh terutang di Indonesia menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar, kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Lalu juga ada persyaratan administratif untuk pengkreditan pajak di luar negeri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Permohonan kemudian harus dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu yang pertama laporan keuangan dari luar negeri, yang kedua fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, lalu yang ketiga itu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, maka penghasilan yang diterima dari luar negeri ini bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu PPh pasal 24 ini apakah bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya bisa. Akan tetapi pengenaan pajaknya ini harus dalam tahun yang sama. Jadi selain itu besarnya kredit pajak yang bisa dikreditkan sama dengan pajak penghasilan dibayar atau yang terutang di luar negeri. Selanjutnya yaitu mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang harus dibayarkan di luar negeri. Yang pertama yaitu pajak penghasilan yang terutang di luar negeri bisa dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri atau PPh pasal 24 ini dilakukan dalam tahun pajak yang digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu jumlah pasal PPh 24 yang bisa dikreditkan maksimal harus sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau yang terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak.
atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Lalu yang keempat, apabila M sama dengan penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 ini akan dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima yaitu penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final seperti di pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak bisa atau tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Kelebihan tersebut tidak bisa diperhitungkan di tahun berikutnya atau tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak bisa direstitusi. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPP tahunan PPh, dilampiri dengan adanya laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, lalu fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang terakhir dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Lalu berikutnya ada atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Lalu yang kesembilan yaitu dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembentukan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Lalu, jika pembentukan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Tapi jika pembentukan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Berikutnya yaitu pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen sendiri, ini yang diterima dari BULN non-bursa, terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 PMK 03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilannya juga harus menyampaikan penghitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN non-bursa yang terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen yaitu yang pertama laporan keuangan, lalu fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Lalu yang ketiga yaitu penghitungan atau rincian lebih dari laba dalam 5 tahun terakhir. Lalu yang keempat, bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Jadi penyampaian penghitungan pajak tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan di PPh.